Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi terlebih dahulu saya melakukannya. Kerja ilahi untuk Tuhan. Itu namanya percaya. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita. Nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam, saudaraku yang kekasih. Mantra dalam nama Yesus. Sebelum kita mulai membahasnya, kita menyaksikan satu pujian terlebih. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mantra dalam nama Yesus banyak beredar di mana-mana. Ya, dibenarkan atau tidak? Mari kita bahas kebenarannya. Karena selama ini banyak orang berdoa dalam nama Yesus, ya, dan dijadikan mantra dalam nama Yesus. Boleh saya bercerita dulu? Kisah berbelas tahun yang lalu. Seorang bapak setengah baya yang lumpuh, ya, duduk di atas kursi, tak berdaya, berteriak-teriak kesakitan. Ketika saya datang di rumahnya, kakinya sedang dibanting-banting oleh seorang oknum hamba Tuhan, dibanting kaki kanan, dibanting kaki kirinya ke lantai sambil berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus engkau sembuh. Kasihan bapak itu berteriak-teriak, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, ketika saya datang, rupanya hamba Tuhan itu diberitahu tentang kedatangan saya, lalu beliau mau mundur, lalu saya datang melihat bapak yang kesakitan itu
lucunya dia tersenyum kepada saya, mungkin karena tidak bisa ngomong, ya karena stroke ya mulutnya pun nggak bisa berbicara, tetapi dia menunjukkan kesakitan kakinya, dia menunjukkan supaya saya jangan lagi melakukan serupa. Akhirnya saya ajak bicara, saudaraku, tentang masa lalunya. Saya ajak bertobat total, saya ajak datang kepada Tuhan, lalu tumpang tangan seperti yang Tuhan suruhkan untuk pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Dan puji Tuhan, 1 minggu kemudian tanpa dibanting-banting kakinya, tanpa mantra apapun, tetapi iman dia menyembuhkan dia. Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Kosakata mantra secara garis besar berarti mengulang-ulang suatu kata atau kalimat. Di Jawa namanya jopo montro, coba japu. Ya. Bahkan mereka mempercayai kekuatannya pada suara dalam nama Yesus. Dan manusia sakti tanda kutip dan pikiran si manusia itu. Saudaraku yang kekasih, suara mantra dipercaya memproduksi energi dengan menggetarkan objek yang ditransmisikan dengan gelombang-gelombang berfrekuensi berbeda. Saya nggak paham sebetulnya. Saya ngomong sesuai dengan definisi yang disampaikan. Walaupun saya bekas orang kebatinan, tetapi mantra bukan menjadi pegangan. Pada saat itu, sama salahnya saudaraku yang kekasih. Banyak mantra, Hare Krishna, Om, ya dengan 10 tarikan nafas biasanya dengan ritme tertentu, dalam nama Yesus sambil menggebrak-gebrakan kaki, ya kemudian mereka berkonsentrasi dalam pikiran atau mengusir setan, demikian pun haleluya, haleluya. Ole, banyak kata-kata yang dimantrakan. Seakan-akan, saudaraku yang kekasih, seakan-akan bahwa mantra itu yang memiliki kekuatan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam Mazmur juga banyak doa minta pertolongan, doa minta perlindungan, doa macam-macam. Dan banyak orang menghafal bahkan dengan bahasa aslinya. Saudaraku yang kekasih, saya tidak sedang menghakimi, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Kita tidak sedang menghakimi siapapun. Tetapi kita mencari kebenaran untuk saudara dan saya, untuk diberitakannya. Kenapa demikian? Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ya, ada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan, doa Bapa kami bukan untuk dihafal. Boleh saja dinyatakan, tapi bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Oh, supaya dilihat orang. Perhatikan baik-baik. Apa sih sebetulnya yang disampaikan Tuhan? Terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat upahnya atas kemunafikan, atas kesombongan mereka. Bukan upah vertikal. Lanjut. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Iya, yang ada di tempat tersembunyi. Lalu saudara memahami perkataan dan bukan kosakata demi kosakata. Yang penting saudara paham. Yakni, maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada dua komunikasi, dari atas dan dari bawah, atau dari bawah dan dari atas. Lanjut. Lagi ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Itu dia. Lanjut. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Betul. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa lanjutkan tentang Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Semua saudara hafalkan. Saudara sudah hafalkan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan. Yohanes 11. Perhatikan baik-baik. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Perhatikan baik-baik. Apakah Yesus kemudian sewaktu menghidupkan Lazarus berdoa Bapa kami dulu? Tidak juga. Tetapi apa yang dikatakannya? Yohanes 11 ayat 41 ayat 44. Yohanes 11 ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, perhatikan. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ada komunikasi antara anak dengan Bapa. Lanjut. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau yang telah mengutus aku, bukan aku. Lanjut. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Marilah keluar. And then Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudaraku yang kekasih, tadi apa yang dinyatakan Tuhan kepada Allah? Ada komunikasi yang akrab. Ya, Yesus tidak pakai mantra. Mantra, metafisis, mistisisme. 3 hal yang akan kita bahas. Kemudian metafisika atau bergelut dengan yang metafisis, dengan apa yang melampaui fisik. Pengalaman yang ragawi, fisik itu yang pengalaman yang ragawi, yang tunduk kepada alam. Metafisis ialah apa yang secara hakiki, secara sesungguh-sungguhnya tidak dapat dialami oleh panca indera kita. Ya, karena dia gaib, istilahnya adikodrati atau supranatural atau immaterial. Immaterial yang tidak dapat diterangkan dengan metode penyelesaian yang ditemukan di dalam ilmu alam yang manapun. Saudaraku yang kekasih, mistisisme berasal dari agama-agama misteri Yunani atau yang memiliki banyak Allah. Ya, pemeluknya dinamakan mistes atau jalan negatif mendekati Allah. Manunggaling kawula Gusti kalau orang Jawa bilang. Persekutuan, perhatikan baik-baik. Persekutuan jiwa dengan Allah. Persekutuan jiwa dengan Allah. Ya, bandingkan perbedaannya kalau dalam ilahi itu dalam metafisis, persekutuan yang positif adalah persekutuan jiwa dengan Allah. Tetapi kita tengok Yohanes 4 ayat 24, kalau ilahi, Injil Kerajaan Allah adalah Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Beda kalau jiwa adalah tubuh, bagian dari tubuh alamiah. Kalau roh ya yang ilahi, yang kekal. Ya, beda. Banyak orang tidak dapat membedakan antara metafisis dan ilahi karena hal tersebut. Memang sama-sama dua-duanya tidak terdeteksi atau tidak dapat dialami oleh panca indera. Tetapi tadi beda. Yang satu adalah roh si manusia, satunya jiwa si manusia. Perhatikan dari situ dasarnya orang mudah sesat. Ya, karena mempergunakan mantra dalam nama Yesus memakai kacamata metafisis. Sadar atau tidak sadar. Dan sebetulnya banyak yang sadar. Sehingga dianggap sebagai kejahatan. Lah, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Akhirnya dianggap sebagai kejahatan oleh Allah. Kenapa? Kita tengok. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat di dalam nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan dalam nama Yesus. Lucifer keluar dalam nama Yesus. Setan keluar. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Demikian. Lanjut. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hai. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu semua pembuat kejahatan. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Itu yang harus dihindari oleh saudara dan saya. Yakni sesat. Memakai dalam nama Yesus atau nama Yesus sebagai mantra. Sebagai mantra. Mengapa? Yang pertama, metafisis mengandalkan kesaktian mantra. Kalau metafisis memang mengandalkan kesaktian mantra dan kesaktian jiwa yang mengucap mantra. Sedangkan karunia atau kekuatan Allah terletak pada iman si manusia. Apa itu iman? Iman kerja ilahi si manusia. Melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 sebelumnya tadi sudah dikatakan. Apa perbedaannya? Apa salahnya di mana? Matius 7 ayat 21. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu iman. Ya, iman adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Sehingga perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Perhatikan baik-baik bagaimana terjadinya kesembuhan dari perempuan yang pendarahan belasan tahun. Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oh iya, soal ini, kalau ini soal iman, soal percaya. Percaya itu apa? Lanjut. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu dia, itu namanya percaya. Itu iman. Lanjut. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Apa juga yang kamu minta dalam namaku? Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Tetapi terlebih dahulu saya melakukannya. Kerja ilahi untuk Tuhan. Itu namanya percaya. Bukan cuma kata, bukan apalagi mantra. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bukan untuk kepentingan egosentrisku. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ayat 14,
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yes. Perhatikan baik-baik. Mengapa tadi menjadi sesat? Sulit memang membedakan antara dunia metafisis dan dunia ilahi karena memang di luar panca indera. Ya, di luar panca indera manusia. Namun, kalau saudara murid Tuhan, Roh Kudus akan menyampaikan kebenarannya. Yang mana metafisis, mana yang ilahi. Ya, Roh Kudus seperti yang kita baca sampaikan berkali-kali, bagaimana memperoleh Roh Kudus? Udah berkali-kali dibahas di YouTube kebenaran ilahi ini. Tetapi kita ulang supaya jangan saudara juga mengambil mantra dari situ. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik-baik bagaimana Roh Kudus supaya tinggal dalam diri saudara. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku jika engkau mengasihi anak Allah. Lanjut. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka itu murid Tuhan dibenamkan, dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas? Supaya apa? Supaya dapat fasilitas tadi, Roh Kudus yang akan 14. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat berapa tadi? Betul. Saudara, ayat 17. Coba disampaikan ayat 17 yang terakhir tadi, kurang satu lagi. Ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Itu dia. Saudara, roh kebenaran, lanjut. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baptisah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya mengetahui kebenarannya. 26, mengetahui kebenarannya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, ada fasilitas luar biasa dari Roh Kudus tuh, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, di dalam mistisisme banyak menggunakan teknik-teknik olah jiwa. Ya, karena banyak yang bertanya, Pak Matius, boleh nggak saya melakukan apa yang disebut sebagai pencerahan jiwa menggunakan bla 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 yoga dan lain-lain. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi saya harus meletakkan bahwa itu olah jiwa, ya, meditasi, kemudian bernada mistis dan lain-lain. Itu olah jiwa, ya. Roh saudaraku yang kekasih, untuk apa? Untuk mencapai apa yang dikatakan pencerahan jiwa, ya. Pencerahan jiwa, yoga, sufisme, tabala, ya, dan lain-lain. Berbeda. Saya dan saudara berkiprah di dalam kerajaan Allah. Saya dalam keilahian bersama saudara, murid Tuhan, itu berkiprah dalam keilahian, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah di bumi. Dalam Injil kerajaan Allah tidak menggunakan mantra untuk berdoa, tetapi memahami kebenaran apa yang didoakan. Apa yang didoakan. Dan tentu saja keteguhan iman. Kita tengok yang keteguhan iman, ya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Keteguhan iman.
Lukas 8 ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak 12 tahun menderita pendarahan, terus berhasil disembuhkan oleh siapapun. lalu Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. lanjut. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Itu dia. Apa mantranya perempuan yang 12 tahun pendarahan? Asalku sentuh saja. Tetapi bukan berarti sambil jalan asalku sentuh saja, asalku sentuh. Tidak. Dia mengimani asalku sentuh saja jubahnya, aku sembuh. Lanjut. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Itu dia yang terjadi. Dan itu banyak yang terjadi, saudaraku. Tidak ada masa 2000 tahun yang lalu, masa sekarang. Ya, karena dia mempercayai kekuatan Allah. Keakraban dengan Allah dibutuhkan oleh kita sesama murid Tuhan. Untuk apa? Banyak orang meminta, pengen Pak Matius saya bisa menyembuhkan orang, pengen berbahasa ini dan seterusnya. Bagus. Ya, karunia-karunia roh namanya. Ya, karunia-karunia roh. Tetapi sekali lagi tadi udah kita baca, jangan sampai tersesat menjadi mantra atau menjadi kesaktian. Karunia bukan untuk menjadikan seseorang sakti, saudaraku. Karunia adalah perbuatan atau tanda-tanda ajaib yang menyertai pemberitaan Injil. Tanda ajaib menyertai pemberitaan Injil Kerajaan Allah dan yang dikerjakan oleh Tuhan. Untuk apa? Meneguhkan firman itu. Meneguhkan berita Injil. Bukan kemudian berhenti pada jasmaniahnya. Orang banyak datang ke Tuhan hanya untuk urusan jasmaniahnya, kesembuhan, bla 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 bla. Tetapi harus saudara ingat, oke, Tuhan akan bisa menyembuhkan dengan mudah. Ya, tetapi saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan adalah kelanjutannya apa? Setelah saudara sembuh apa? Karena yang Tuhan inginkan adalah roh saudara. Kepentingan masa depan roh saudara. Kalau itu kemudian saudara lakukan, rohnya tumbuh dan berbuah dan akan hidup selama-lamanya, itu yang karunia sesungguhnya. Yang kedua, karunia-karunia itu, karunia roh itu pelayanan dalam bentuk perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan tadi, itu pelayanan yang dilakukan oleh semua murid Tuhan. Jadi bukan kesaktian permanen yang dimiliki oleh Tuhan yang manapun. Saya udah pernah bersaksi, bukan? Berkali-kali bersaksi. Pak Matius tolong sembuhkan saya yang gak bisa menyembuhkan. Kalau engkau mengimani kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan engkau dan itu akan diukurkan imannya kepadamu. Yang ketiga, ada karunia dalam bentuk pelayanan yang lain. Banyak orang meminta karunia yang sebetulnya dalam metafisik kesaktian dan itu gampang tersesat. Ya, bukannya nggak boleh, silakan, tetapi gampang tersesat karena
sebetulnya ada banyak pelayanan yang lain yang bernilai tinggi. Saudara tengok Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, ayat 7 coba. Roma 12 ayat 7 kita tengok, ayat 6 deh. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Oke, bernubuat sesuai dengan iman kita. And then Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Itu juga tidak kurang nilai ilahinya dibanding dengan karunia-karunia yang lain. Terakhir, Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. itu namanya ibadah sejati. Ya kan? Yang keempat, murid Tuhan diberi karunia mengetahui kerajaan surga. Itu penting. Kan tadi ya, mengetahui kebenaran. Itu karunia. Ya, karunia roh. Sementara yang belum lahir kembali tidak tahu tentang kebenaran. Karena belum lahir kembali masih ada tertutup oleh apa yang disebut sebagai selubung. Ya, jadi kalau saudara mengerti kerajaan surga itu apa, masuk di situ, saudara merasakannya, itu karunia luar biasa. Banyak orang kerajaan surga dia tunjuk kiri kanan. Dibutuhkan saudara masuk di dalamnya. Saudaraku, karunia-karunia Allah yang besar yang harus si manusia syukurin dan tindak lanjuti karena sangat berharga adalah saudara lahir kembali itu udah karunia. Karena lahir kembali ilahi ya. Karena saudara dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara kalau waktunya wafat, meninggal atau mati, tubuh alamiahnya bisa masuk firdaus, bisa hidup yang kekal. Itu yang namanya adalah, tetapi yang dibutuhkan adalah fakta keseharian saudara. Maka Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Supaya roh saudara aktif, hidup, lalu dipimpin, tumbuh, berbuah dipimpin oleh Yesus Kristus secara pribadi. Lalu saudara, saya selalu mengingatkan, sadar jati diri bahwa kita ke bumi turun untuk memperjuangkan roh kita menjadi anak Allah. Itu juga karunia. Itu kejar, karena itu karunia yang utama. Saudaraku yang kekasih, ada memang karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar, walaupun itu bukan strata rohani di dalam religi, tetapi semua adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ya, bukan strata religi. Ketika saudara diperintahkan menjadi rasul dan seterusnya jadi pengajar, tadi sudah disampaikan, lakukanlah dengan totalitas dan tulus dan rendah hati, titik. Bukan saudara, waduh saya pangkatnya tinggi. Nggak ada itu di hadapan Tuhan. Karena pangkat tinggi hari ini, ketika saudara jatuh esok hari, minus. Terakhir, epilog. Hati-hati saudaraku yang kekasih. Tengok diri saudara, apakah masih ada karakter buruk, ada kenajisan, ada absintus. Karena itu akan mempengaruhi apakah saudara memakai mantra atau saudara sesat, itu mempengaruhi. Saudara ketika pikiran saudara jahat, lalu saudara memakai mantra, bukankah just menjadi sesat jadi jahat? Kalau saudara ada pemberhalaan, maka iblis akan merekrut saudara. Ya, tetap dalam nama Yesus. Tetapi siapa yang di belakangnya? Mantra boleh dalam nama Yesus, di belakangnya siapa? Kenapa? Karena saudara memang masih memiliki kenajisan, perzinahan atau pemberhalaan, kelicikan, hawa nafsu, hujat,
apalagi kesombongan. Ketika saudara meminta untuk memiliki karunia roh, maka nggak ada, harus hilang itu kesombongan. Kalau enggak, saudara jadi sombong dan diambil alih oleh Lucifer untuk membacking saudara dalam metafisis. Ya, tidak terasa itu. Maka yang kedua, jangan lalai menggunakan karunia sesuai kebenaran sehingga roh Anda tumbuh dan selamat. Ya, jangan sebaliknya. Saudara bisa murtad, ya, masih terkait dengan tadi, saudara bisa murtad. Kenapa? Karena ketika Tuhan melihat kesombongan saudara, roh karunia itu akan diambil. Kalau saudara sudah terbiasa hebat, sombong, merasa sakti, lalu siapa yang membackingi? Iblis akan datang dengan cepat membawa saudara menjadi sakti. Dan itu akan terlanjur. Dan roh saudara menangis karena akan menghadapi alam maut dan menghadapi neraka kekal kelak. Raih Roh Kudus. Sekali lagi terakhir, raih Roh Kudus. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup yang kekal. Itu karunia luar biasa. Karena saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, dikasih tahu kebenarannya. Jalan vertikal akan menjadi jalan yang terang dalam hidup saudara. Akan dituntun oleh kebenaran melalui pernyataan Roh Kudus waktu demi waktu, tidak hanya hari, waktu demi hari. Saudaraku, cek setiap saat. Kekuatan siapa yang di belakang Anda. Di dalam hidup ini banyak di sekelilingi manusia, baik yang sudah lahir baru, apalagi yang belum lahir baru ada di dalamnya. Kalau sudah lahir baru, roh-roh jahat keluar dari dalam diri si manusia, tapi mereka akan berkeliling menunggu saat yang baik ya untuk masuk kembali. Jadi di belakangnya kita siapa? Cek. Dalam nama Yesus ada sembuh. Cek. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan atau saudara yang dipimpin oleh Beelzebul? Ya, atau kekuatan roh Allah. Maka setiap hari tanya kepada Tuhan, who am I in front of thou, in front of you, my God. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang mendengarkan, engkau yang menyaksikan tayangan ilahi ini, engkau yang memberkati berlimpah, supaya anak-anakmu tidak tersesat, supaya anak-anakmu boleh menjadi murid-muridmu, supaya anak-anakmu boleh bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun, kapanpun mereka ada, yang diberkati oleh Tuhan bersama keluarganya. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.